datang sampai kosong. Ya tujuannya perlu supaya keluar dari ibadah haji ini langsung bergerak melaksanakan program itu. Misalnya tidak ada hari bagi saya melainkan saya sholat duha sekian rakaat, sholat tahajud sekian rakaat, di luar sholat wajib, sholat rawatib, saya harus baca sekian surat Al-Quran, saya harus hatam setiap misalnya 1 pekan atau 10 hari atau 30 hari. Komitmen itu tulis, ya langsung laksanakan, tidak usah nunggu di tanah air, bubar. Dan alhamdulillah kita ada setelah ini program Mekah, kita bisa dibiasakan rutinitas itu. Karena kuncinya itu begitu orang itu istiqamah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengaruniakan baginya kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Dan Allah akan selalu memberikan petunjuk. Allah akan menyelamatkan dia dari segala keburukan dan dari pekerjaan yang tidak baik. Ya, insya Allah jangan sampai keluar dari Mina belum punya catatan rencana hidup ke depannya apa. Apalagi buat bapak ibu yang baru sama istrinya, ini kesempatan nih. Jadi masih ada waktu. Nanti insya Allah kita jam 5 sore ya, jam 5 sore kita akan melempar jamarat. Kemarin kan sudah malam, kita cari waktu yang lain. Kenapa? Dalam rangka kita punya pengalaman yang banyak. Jadi pernah lempar waktu malam. Ini insya Allah nanti kita lempar waktu apa? Waktu sore. Ya kan jam 5. Kalau bisa jam 5 kurang seperempat kita sudah ada di tempat depan ya. Sudah mulai siap-siap untuk bergerak. Nanti jam 5 sore. Nanti sholat asar kita tepat waktu berjamaah qasar. Nanti insya Allah maghrib juga di waktu maghrib, bisa juga di waktu bisa. Jadi kita waktu itu pernah di jamaah, sekarang satu-satu sholat di waktunya. Kemudian besok pagi insya Allah kita berangkat jam 5:04 sudah siap ya, untuk berangkat melontar besok pagi. Jadi untuk melontarnya harapan kita lewat surat lebih afdal ya. Nah insya Allah mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Dan setelahnya dari Mina itu yang terpenting, sudah bawa rencana hidup ke depan. Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Kita ini haji bukan nyari gelar bagi manusia, tapi haji ini adalah proses perbaikan diri dan proses apa namanya, proses untuk menjadi orang yang lebih beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup ini makin berat kalau tidak dijalani dengan iman dan takwa. Iman dan takwa adalah solusinya. Ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun alladziina aamanu wa kaanu yattaqun lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Adalah para wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, tidak ada rasa takut atas mereka, tidak ada rasa sedih atas mereka. Kalau nggak orang takut dan sedih jadi wali. Siapa wali itu? Kata Allah, alladzina amanu, mereka yang beriman, wa kanu yattaqun, mereka selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahumul busra, bagi mereka kabar gembira di hayat dunia wa fil akhirah, di dunia dan di akhirat. Saya tutup dengan satu kisah. Kisah. Pernah dengar nggak nama sahabat Zaidul Khail? Pernah dengar nggak? Zaid tadinya namanya Zaid Al-Khail. Al-Khail itu artinya kuda. Zaid si kuda. Kenapa dinamakan Zaid si kuda? Karena dia postur tubuhnya tinggi.
dan dia ahli memacu kuda. Bukan Pak sendiri ya, ini sahabat cerita. Ya salam. Zaidul Khair itu pagi hari nangis, selalu nangis. Kenapa dia nangis? Dia ada satu pertanyaan dalam dirinya yang belum terjawab. Maka dia saat itu memutuskan, saya harus segera menemui Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya beliau yang bisa jawab pertanyaan saya. Apa pertanyaannya? Dia ini di dalam hatinya bertanya, saya ini termasuk orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah apa tidak? Saya ini termasuk orang yang dicintai oleh Allah apa tidak? Maka pada saat itu Zaidul Khair berangkat dari kediamannya menuju Madinah Al-Munawwarah, tempat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jarak yang seharusnya ditempuh 3 hari 3 malam, beliau persingkat menjadi 1 hari 1 malam. Jadi sebenarnya rumahnya Zaid ke Madinah itu harus 3 hari 3 malam, tapi beliau tempuh dengan 1 hari 1 malam. Beliau tidak istirahat, beliau jalan terus. Kenapa? Karena beliau khawatir beliau wafat sebelum dapat jawabannya. Singkat kisah, sampai beliau di Madinah, berjumpa Zaidul Khair dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau berkata, ya lillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari dalam hadis Rasulullah SAW menyampaikan, afdalud du'a alhamdulillah. Sebaik-baik doa adalah apa? Alhamdulillah. Dan salah satu baca suratul Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, Allah merahmati kita, Allah jadikan kita dan anak keturunan kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan tempat yang baik oleh Allah di Mina, makanan yang lezat, tempat yang nyaman dibandingkan yang lain. Rasa syukurnya harus lebih banyak pada Allah. Sepulangnya dari haji, jadi orang yang lebih taat lagi kepada Allah. Kata Imam Abdullah bin Abbas, la in syakartum la azidannakum, kata firman Allah ya. Kalau kalian bersyukur, aku tambah, kata Allah ya. Apa arti syukur? Kata Imam Abdullah bin Abbas, arti syukur at-tauhid wal amalus salih. Kata Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, arti syukur apa? At-tauhid wal amalus salih. Bertauhid pada Allah, tidak berbuat syirik kepada Allah. Yang kedua apa? Beramal salih. At-tauhid wal amalus salih. Itu di antara makna syukur menurut Imam Abdullah bin Abbas. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang yang bersyukur kepadanya. Wa qalilun min ibadiy syakur. Sedikit hambaku yang bersyukur, kuotanya sedikit, kebanyakannya kufur nikmat. Allah menjadikan minas syakirin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa yang diajarkan Rasulullah setiap habis salat, Allahumma a'inna, ya Allah bantu kami ala dzikrika, untuk selalu mengingatmu, wa syukrika, wa syukur padamu, wa husni ibadatik. Itu bahasa semuanya baik. Barakallahu fikum. والعفو منكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام.